warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Nirwana. Saya adalah peserta Laskar CPNS Angkatan 53 Provinsi Kalimantan Utara. Di sini, saya akan memaparkan mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dalam mendukung Smart Governance. Selamat datang CPNS Milenial Generasi Muda. Di sini saya adalah CPNS Milenial Generasi Muda, di mana saya akan memanfaatkan beberapa teknologi, beberapa media digital untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menyusun sesuatu sesuai dengan tupoksi tugas saya. Mari bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati, dan mendukung dalam melakukan setiap tantangan. Ayo lakukan! Baiklah, di sini bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai Smart ASN, yaitu bagaimana seorang ASN bisa memanfaatkan literasi digital, di mana literasi digital yaitu mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Selanjutnya, yaitu mengenai Smart Governance. Ya, ini dia Smart Governance ASN. Tujuan utama dari Smart Governance ASN adalah untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan perpaduan teknologi yang semakin canggih. Nah, jadi kita di sini sebagai CPNS yang akan menjadi ASN harus bisa memanfaatkan teknologi digital dalam menunjang kinerja kita sehingga semakin mudah dan pelayanan dapat dilakukan dengan lebih baik, dengan kualitas terbaik, dan dengan jangkauan waktu yang cepat. Dan selanjutnya yaitu Smart Governance, pentingnya memahami literasi digital untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia, memudahkan untuk mendapatkan suatu informasi dengan sangat mudah dan agar dapat mengasah kemampuan untuk berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kode etik yang ada. Nah, selanjutnya yaitu pilar literasi digital di sini ada 3, yaitu digital skill, digital culture, digital safety, digital ethnic, di mana kita dalam menggunakan literasi digital harus menggunakan skill, kultur harus menggunakan kode etik, yaitu harus dengan etika, tidak boleh asal menggunakan saja. Misalkan dengan menggunakan akun palsu itu sangat tidak boleh ya teman-teman. Kita harus menggunakan akun yang sesuai dengan diri kita, tidak memposting sesuatu yang buruk. Pokoknya semuanya harus berarah ke hal positif. Oke? Selanjutnya yaitu cakap dalam bermedia digital. Di sini era di teknologi informasi memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal, tapi walaupun semuanya dengan mudah, tapi kita juga harus bisa menyaring sesuatu yang baik dan tidak baik agar kita bisa mengambil manfaat dari setiap kemajuan teknologi yang ada. Seperti itu teman-teman. Terus etika bermedia digital, kita juga harus mempunyai etika dalam bermedia digital seperti kita bersosial media dalam menggunakan Facebook, misalkan Instagram, dalam mengambil quotes, misalkan kata-kata atau apa, kita harus menyertakan penciptanya sebagai bentuk apresiasi kita dalam memberikan dukungan kepada penciptanya tersebut, kepada yang membuat quotes tersebut misalkan. Selanjutnya yaitu aman bermedia digital, memahami berbagai konsep dan mekanisme proyeksi baik terhadap perangkat digital maupun keras maupun terhadap identitas digital dan data diri. Jadi dalam bermedia digital itu kita harus sertakan data diri seperti yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu di bagian 2, manajemen ASN. Kita sebagai ASN harus bisa menghasilkan
ASN yang memiliki sifat profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Jadi kita di sini sebagai ASN harus bersifat netral teman-teman, nggak boleh berpihak sama satu pihak. Jadi kita tuh harus mengutamakan yang namanya pelayanan, di mana kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa harus bersikap netral dengan masyarakat dan tidak boleh berpihak apalagi terlibat dalam tindak politik dan KKN. Nah, selanjutnya fungsi dan tugas PNS di sini sesuai dengan sudah ada undang-undang PNS, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS. Jadi hak kita CPNS yang akan menjadi PNS sudah jelas ya, dia tertera di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hak kita sudah jelas, yaitu mendapatkan gaji, cuti, tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua, pengembangan kompetensi dan perlindungan. Jadi, dengan mendapatkan banyak hak seperti ini, kita harus menjalankan tupoksi tugas kita dengan baik. Selanjutnya, yaitu tentang perlindungan ASN. Nah, di sini kita juga mendapatkan perlindungan sebagai ASN yang ada pada pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014, di mana kita mendapatkan jaminan kematian, jaminan kecelakaan, bantuan hukum, jaminan kesehatan. Selanjutnya yaitu kewajiban kita. Tetapi sebelum mendapatkan hak kita terlebih dahulu harus menjalankan kewajiban kita sebagaimana mestinya teman-teman. Tidak hanya mau hak ini, tapi kita harus melaksanakan kewajiban kita ya. Selanjutnya yaitu sistem merit. Nah, di sini dalam manajemen ASN kita ada sistem merit yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umumnya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi kebijakan sistem merit ini sangat baik ya. Selanjutnya, manfaat sistem merit. Merit dalam organisasi, yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabel, memberikan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi. Selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Dasar hukumnya sudah tertera ya dalam pasal 55 Undang-Undang ASN. Baiklah, sekarang manajemen ASN kita, di mana kita CPNS yang dalam menjadi ASN kita semuanya diatur, mulai dari kita menjalankan tes hingga kita di hari tua pensiun, seperti yang ada pada slide ini. Terdapat 12 manajemen ASN dalam pengaturannya. Selanjutnya, usia pensiun PNS 50 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah teman-teman, sekian dari pemaparan yang saya lakukan. Saya Andi Nirwana, saya dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.